umat al-Islam, kita berusaha untuk meraih pahala yang sempurna dalam setiap ibadah. Sekarang kita berada di sebuah ibadah yang agung, yaitu saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan? Dan puasa seperti apa yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yaitu yang paling ikhlas. Siapa yang paling ikhlas, dialah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kurang ikhlas, dia tidak mendapatkan pahala kecuali sesuai dengan niatnya tersebut. Karena Allah taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan berikan apa yang ia niatkan tanpa dikurangi. Tapi di hari akhirat, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu dihitung sesuai dengan niatnya. Maka semakin ikhlas, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin amalan sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kesesuaian amal seseorang sesuai dengan sunnah Rasul itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan banyaknya amal. Bandingkan apabila seorang wanita yang sholat di rumah, sementara yang lainnya sholat di masjid. Tentu yang di rumah lebih utama, padahal yang ke masjid lebih capek dan lebih banyak tenaga. Akan tetapi ternyata yang lebih sesuai sunnah Rasul, itulah yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana puasa kita yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan saudaraku sekalian, agar puasa kita sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu kita berusaha puasa kita adalah puasa yang jauh dari kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkan berkata dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya lagi. Maka orang yang berpuasa akan tetapi ia masih suka berbuat maksiat, hampir-hampir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa bukan sebatas menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi menahan anggota tubuh kita dari memaksiati Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, yaitu puasa hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah, "Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim artinya, amalan apabila diwarnai dengan zikir kepada Allah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Maka semakin amalan seseorang banyak zikirnya, semakin besar di sisi Allah. Puasa yang paling utama itu yang paling banyak zikirnya pada puasa tersebut. Maka seseorang yang berpuasa banyak membaca Al-Quran, banyak dia berzikir kepada Allah, itu jauh lebih utama dibandingkan dengan orang yang berpuasa tapi jarang ia membaca Al-Quran, jarang ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, hendaknya kita berusaha agar puasa kita banyak berzikir kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir mutlak yang lainnya.